hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Kabar-kabarnya hari ini akan ada rekonstruksi yang dihadirkan oleh Danu, dan juga rekonstruksi ini di TKP serta di Pecel Lele, di mana Danu menyatakan bahwa dia membicarakan rencana tersebut di Pecel Lele bersama Pak Yosep. Kemudian juga ada penemuan golok di rumah seorang perwira. Nah, golok ini masih didalami apakah ada kesesuaian dengan peristiwa tersebut atau tidak. Kemudian perwira ini juga tersangkut atau tidak, ini masih juga menjadi tanda tanya, perlu digali lagi lebih jauh. Dari gosip-gosip yang beredar, seorang perwira ini begitu masuk di hari pertama itu sudah ada salam tempel 11 juta. Ini berita gosip-gosip yang sedang beredar di dunia maya ya, saya tahunya dari situ. Ada salam tempel 11 juta. Nah, siapakah yang memberikan salam tempel ini? Andai kata itu benar, tentunya orang yang berduit. Nah, kemudian dari ibu pengacaranya Yoris, Ibu Leni, memberikan pernyataan di media bahwa Arif ini pernah minta 1 juta kepada Yoris saat ada otopsi, saat pertama otopsi itu untuk diberikan pada Banit Reskrim Polsek Jalan Jaga. Mungkin kalau 1 juta ini mungkin uang lelah kali ya buat Pak Polisi yang sudah bercapek-capek ria menyelidiki di hari-hari pertama. Mungkin seperti itu karena nominalnya masih 1 juta. Kemudian Arif ini juga memerintahkan untuk memindahkan mobil Yaris, dan ini peristiwa di 19 sore itu saat mereka mendatangi TKP Yosep, Yoris, Pak Mulyana, Arif, dan ada petugas yang lainnya. Kalau 1 juta ini mungkin kita masih bisa berpikir mungkin itu untuk uang capek, uang lelah, uang makan dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu ya. Walaupun itu sebenarnya sudah bagian dari tugas polisi, tapi kita juga tahu sendirilah ya. Kemudian di sini teman-teman, Arif saja minta uang 1 juta kepada Yoris. Nah, logikanya baik dari Arif maupun dari keluarga Pak Mulyana tidak mau turun keuangannya atau tidak mau memberikan keuangannya untuk dalam kasus ini, karena nyatanya Arif saja minta 1 juta kepada Yoris, tidak keluar dari kantongnya sendiri ya. Nah, sedangkan isu yang beredar saat perwira itu datang ke TKP ada salam tempel 11 juta, tapi ini entah benar entah tidak, saya nggak tahu. Nah, andai kata benar hal itu, 11 juta ini siapakah yang memberi? Tentunya orang yang berduit. Dari keluarga Pak Mulyana dan Arif tentunya nggak mau capek-capek mengeluarkan duit 11 juta. Karena apa? Uang 1 juta saja Arif minta ke Yoris untuk diserahkan kepada Banit Reskrim Polsek Jalan Jaga. Beritanya seperti itu, ini sudah beredar di media sosial berita ini. Nah, uang 11 juta ini siapa yang memberikan? Andai kata itu benar, pastinya orang yang berduit yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus ngasih uang ampau? Ya toh? Kalau nggak melakukan, kenapa harus ngasih uang ampau? Dan kalau dilihat dari keuangan Pak Yosep kayaknya nggak pegang uang 11 juta. Nggak pegang di sini ya. Pak Yosep orangnya apa ya, kayaknya orangnya kesulitan keuangan. Kabar-kabarnya kan utangnya banyak, mana mungkin dia punya uang 11 juta untuk memberikan salam tempel kepada perwira tersebut. Tapi kasus ini masih didalami, apakah perwira itu ada keterkaitan atau tidak, apakah berita 11 JT salam tempel itu benar dan tidak, masih ada pendalaman di sini teman-teman. Kemudian masalah golok, kita bahas masalah golok. Peristiwa ini sudah 2 tahun lebih. Tentunya para pelaku atau para yang ada kaitannya dengan peristiwa ini, entah itu pelakunya, yang membantu, yang mengaburkan, pastinya tidak ingin ada keterkaitan di dalam kasus ini lagi. Dan pastinya barang bukti itu
dibuang atau dimusnahkan. Nggak tahu kenapa goloknya ini kok masih ada di Perwira. Beritanya dari pihak kepolisian sudah menemukan golok tersebut, tapi masih diselidiki apakah memang ada kesesuaian dengan kasus tersebut atau tidak. Hanya saja saya menjadi berpikir di sini, apakah golok itu golok-golokan atau golok yang memang dimiliki oleh perwira tersebut tapi tidak ada kaitannya dengan peristiwa malam itu, ataukah golok itu memang ada kaitannya dengan peristiwa malam itu. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk apa disimpan di rumahnya? Toh itu juga membuat dirinya nggak aman, apalagi golok itu dipakai untuk membunuh. Nggak takutkah arwah Ibu Tuti dan Amel mendatangi rumahnya? Logikanya di situ. Makanya saya tanda tanya besar golok ini, apakah golok ini beneran ada kaitannya dengan peristiwa itu, atau golok ini tidak ada hubungannya. Saya tanda tanya banget terhadap golok ini, teman-teman. Selanjutnya dari Yoris juga, bukan dari Yorisnya, dari pengacaranya mengatakan setelah pencairan uang itu disimpan di lemari. Alasannya apa coba? Alasannya takut digunakan oleh papa. Takut digunakan oleh papa. Padahal selama ini papahnya hidup kekurangan. Yang bergelimang harta adalah Yoris, Ibu Tuti, dan Amel. Papahnya kekurangan. Kok bisa-bisanya Yoris beralasan takut digunakan oleh papa? Iya doh, ya Allah. Padahal Pak Yosep ini adalah yang babat alas dengan Ibu Mimin doh ya. Bahkan Ibu Mimin sampai menjual emasnya untuk bisa mendirikan yayasan tersebut. Dan yayasan tersebut pendiriannya juga ada pejabat penting di sini. Kadang-kadang saya terpikir dua hal, teman-teman. Yang pertama, memang karena ada perebutan harta antara keluarga di sini. Terus yang kedua, bisa juga ada kaitannya dengan pejabat penting tersebut. Apakah selama operasional sekolahan ini, yayasan sudah berbagi adil dengan para pendiri yang lainnya? Saya rasa modal yang besar dikeluarkan oleh pejabat tersebut daripada modalnya Pak Yosep di sini. Karena kita tahu sendiri kehidupan kala itu, menurut dari uak-uaknya Pak Yosep dan Ibu Tuti ini hidupnya dulu sangat-sangat menderita, makan aja susah, bilangnya seperti itu. Ujuk-ujuk bisa mendirikan sekolahan, tentunya ada sosok yang membackup dari belakang, yaitu pejabat tersebut. Tujuannya untuk apa ya? Untuk menampung bantuan dari pemerintah dan untuk menampung dana-dana yang lainnya, agar ada perputaran. Nah, bisa jadi kayak money laundering. Kalau Pak Yosep dan Ibu Mimin yang babat alas, yang masih keluarga, disingkirkan begitu saja, tidak mendapatkan apa-apa. Andai kata misalnya 1 bulan dikasih uang 2 juta kah, 1 juta kah, ya itu maton, itu orang tuanya. Terlepas Pak Yosep sudah menikah dengan Ibu Mimin, tapi Pak Yosep ini juga butuh untuk menghidupi dirinya. Sampai apa-apa minta Amel dan lain sebagainya. Dan ini tentunya yang membuat kita tanda tanya. Orang tuanya saja dibegitukan, apalagi pendiri-pendiri, pejabat-pejabat yang lainnya, atau pejabat yang ikut dalam andil pendirian yayasan ini mungkin juga disikut, tidak diingetin kalau mereka ini sudah punya andil dalam pendirian yayasan tersebut. Makanya saya ada dua pikiran, bahwa pelaku ini berasal dari keluarga tersebut, atau juga pelaku ini ada kaitannya orang yang sakit hati terkait pejabat tersebut, karena selama ini mungkin merasa diperlakukan tidak adil oleh keluarga Pak Yosep. Yang menjadi pertanyaannya, di rekening yayasan ada uang 1M. Ya, uang 1M ini kalau untuk dana operasional sekolah tinggal berapa? Apakah uang 1M ini bisa untuk membungkam masalah ini sampai 2 tahun lebih? Nah, membungkam ini pastinya salam tempel ini. Ya tentunya bisa ludes uang 1M ini.
Ya. Apalagi di TKP ada 2 DNA asing. Danu mungkin masih belum mau buka suara siapakah selain dari kelima tersangka ini yang hadir di TKP. Makanya di sini sekalipun sudah ada pelaku yang mengakui ada keterkaitan di malam itu, tapi nyatanya kasus ini masih bulat. 2 DNA asing ini milik siapa? Yang nyupiri mobil Alphard ini milik siapa? Kenapa korban ini ditaruh di Bekasi? Tentunya akan dibawa ke suatu tempat untuk dibuang. Nah, kalau Pak Yosep mengendarai mobil Alphard ini sampai jauh ke luar kota atau ke sebuah daerah, bisakah Pak Yosep ini, sedangkan Pak Yosep menurut pengakuan Yoris bisa maju mundurkan, juga bisa memanasi mobil, tapi Yoris tidak tahu apakah Pak Yosep bisa lihai mengemudi atau tidak. Jadi menurut saya, yang nyupiri mobil Alphard andai kata akan dibawa ke sebuah tempat, tentunya bukan Pak Yosep. Ya mungkin 2 DNA itu. Ditambah lagi teman-teman, 2 DNA ini ditemukan di pintu belakang bagasi, juga di kamar Ibu Tuti. Eksekusi Ibu Tuti itu lebih awal daripada Amel. Harusnya Danu ini mengetahui siapa yang mengeksekusi Ibu Tuti. Kenyataannya DNA itu tidak sesuai dengan kelima saksi atau kelima tersangka yang sudah ditetapkan itu. Jadi ada 2 orang luar di sini itu kalau dilihat dari DNA-nya loh ya, bisa tambah karena apa ya? Mungkin orang luar ini tidak sampai terluka sehingga darahnya tidak menetes. Nah, masalah ini tetap menjadi rumit ya. Kemudian teman-teman di sini hari ini kan akan rekonstruksi ulang menghadirkan Danu. Akan saya prediksi apakah rekonstruksi ulang ini akan membuahkan terang benderang dalam kasus ini. Tentunya rekonstruksi ulang ini akan diketahui apakah Danu menyembunyikan sesuatu ataukah tidak. Karena rekonstruksi ulang ini pasti akan ada ada alur ceritanya. Kalau alur ceritanya nggak nyambung berarti Danu ada bohongnya. Atau kalau nyambung ada kesesuaian berarti Danu jujur. Walaupun di sini saya agak ada insting kuat bahwa Danu masih belum membuka sepenuhnya kasus ini, terutama tentang 2 DNA ini. Mari kita lihat di sini, apakah rekonstruksi ulang hari ini akan membuahkan hasil yang begitu menggembirakan? Apakah membuahkan hasil yang begitu menggembirakan rekonstruksi ulang hari ini? Ada simbol perlompatan, sebuah pergerakan cepat. Nah, pergerakan cepat tentunya ada perkembangan yang sangat signifikan di sini. Kemudian sinergi, ada kesesuaian. Terhadap sebuah rahasia. Jadi di sini di rekonstruksi ini Danu ada kejujuran, makanya setelah dari rekonstruksi ini ada sebuah perkembangan yang luar biasa terhadap prospek dari kasus ini. Apa yang dikatakan Danu, ada sinergi di sini untuk mengungkap sebuah peristiwa. Jadi ada sinergi apa yang dikatakan Danu, ada kesesuaian dengan kejadian malam itu. Cuman di sini Danu ini kok begitu paham apa yang dilakukan Pak Yosep. Tapi ketika ada 2 DNA asing ini, kenapa bungkam? Ada apa dengan Danu ini? Apakah 2 DNA ini terhubung dengan orang yang disayangi Danu? Ya, apakah 2 orang ini terhubung dengan orang yang disayangi Danu? Sedangkan dari pihak Pak Yosep ini, dari pengacaranya mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang pelaku di TKP itu sudah diganti namanya. Misalnya sebenarnya yang melakukan ini A, diganti nama menjadi Pak Yosep.
pelaku ini B diganti nama menjadi Bu Mimin dan lain sebagainya. Menurut pengakuan dari Pak Rohman seperti itu. Nah, tinggal Danu ini harus jujur dalam mengungkapkan ini sehingga bisa mematahkan dari keyakinan pengacara Pak Yosep. Ya, kalau dilihat dari kartu ini, Danu sudah sinergi, alur ceritanya sudah sinergi dengan kejadian. Hanya saja lagi-lagi 2 DNA ini milik siapa? Sedangkan anak Ibu Mimin Ariki ada 2 saksi yang berada di malam itu bersama Ariki sampai pagi. Ini yang menjadi tantangan dari pihak kepolisian. Ditambah lagi, kenapa anjing K9 itu hanya menggigit Danu, kok tidak menggigit Pak Yosep dengan Ibu Mimin? Ini masih misteri, Jadi apa ya, serba-serba misteri kasus ini. Kita mengawal sampai lelah ya teman-teman, tapi ya kita tetap semangat karena kasus ini adalah kasus kemanusiaan.